Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku Anggun Krisida bersama teman aku yang namanya Ananda Putri ya. Iya. Jadi kita hari ini narasumber hari ini kita kedatangan dua tamu. Mohon maaf Ibu, namanya siapa? Ibu Helmi Frida. Oh ya, Ibu Helmi. Siapa Ibu? Ibu Natalia Utami. Oh ya, Ibu Natalia. Baik Ibu, mohon maaf sebelumnya kami di sini berniatan untuk menanyakan tentang pendidikan saat ini Ibu, tapi cukup di lingkungan Olesari aja ataupun khususnya di SDN Olesari ini, seperti itu. Nggak apa-apa Ibu, pertanyaannya Ibu. Semampu kami. Ya Ibu. Ibu ini untuk pertanyaan satu Ibu, menurut Anda sekalian nih, bagaimana sistem pendidikan di Indonesia ataupun di Olesari ini saat ini mulai kurikulum atau dalam sistem kurikulum atau sistem yang lainnya itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, kalau kita berbicara tentang sistem pendidikan, kita berbicara lebih luas gitu ya. Secara umum, sistem pendidikan yang diterapkan di negara kita, di Indonesia, kalau kita mau jujur, sebenarnya bagus gitu ya. Hanya kalau kita boleh berpendapat untuk kita di tataran yang bawah gitu ya, kita pelaksana gitu ya, mungkin sebagai saya sebagai guru karena mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, mungkin dari Bulia nanti juga mungkin kita yang berada di bawah itu yang sedikit mengalami beberapa kendala begitu. Meskipun pada dasarnya apapun yang sistem pendidikan yang di Indonesia itu muaranya pasti bagus gitu ya. Hanya karena memang hasil itu tidak bisa kita rasakan dalam kurun waktu 5-10 tahun begitu mungkin ya. Jadi yang diusahakan atau diupayakan oleh pemerintah, saya pikir sebenarnya juga tidak bisa kita menyalahkan begitu ya. Hanya mungkin kita yang berada di bawah itu secara teknis kita mungkin ya kendala pasti gitu ya, tapi apapun alasannya adaptasi itu wajib gitu kan. Apapun alasannya yang mampu beradaptasi pasti akan bertahan begitu. Khusus untuk lingkungan SDN Olesari, jujur saya baru 3 tahun di sini kakak, jadi apapun alasannya, latar belakang yang sebelum saya pun pasti itu membentuk karakter anak-anak juga di sini gitu. Meskipun secara umum sadar atau disadari atau tidak disadari bahwa background keluarga itu pasti akan sangat besar sekali gitu pengaruhnya ke perolehan kompetensi anak di sekolah begitu. Jadi mungkin kalau kita bisa menyimpulkan begitu ya, karena latar belakang masyarakat desa Olesari mungkin 70% ya Bu ya, lebih 70% itu mereka adalah dari kalangan pekerja seni mungkin gitu ya. Jadi lebih ke seni. Jadi kita memang yang terlihat benar-benar ini untuk seninya begitu, terutama di tari gitu. Karena memang suhunya ada di SD Olesari. Jadi Bu Natalia ini adalah pelatih tari yang sudah jam terbangnya insya Allah sudah ini gitu ya. Jadi kalau dari akademik sebenarnya tidak
kalah atau tidak jauh berbeda dengan SD yang lain begitu. Hanya yang kembali tadi saya sampaikan bahwa mungkin eh, apa sumber daya dari keluarga atau dari orang tua itu yang mungkin PR buat kita gitu. Jadi apapun alasannya, pola-pola pengasuhan di keluarga itu akan menjadi berpengaruh besar ketika anak-anak berada di sekolah gitu. Jadi karena memang tugas kita tidak hanya mengajar gitu ya. Jadi sebagai guru, sebagai pendidik kita harus ya punya kewajiban bagaimana caranya membuat anak yang awalnya mungkin belum baik dari rumah kita usahakan menjadi lebih baik. Begitu. Cukup, Mbak. Terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana ya Anda sebagai pengajar membimbing peserta didik dengan kurikulum saat ini? Itu bagaimana? Terima kasih Mbak. Kebetulan saya dulu kan dari TK ya Mbak ya. Jadi untuk riwahnya anak dan jadi pada intinya betul yang dikatakan Ibu Kepala Sekolah tadi bahwa kita tidak boleh menekan ke anak. Jadi dalam satu kelas itu karakternya beda. Daya tangkapnya, daya serapnya juga beda, terus talentanya juga mereka beda. Kadang ada anak yang diem, itu kita sebagai guru tuh jangan contoh gini. Makanya apalagi guru SD kan harus apa ya? Pelajaran semua harus bisa, harus di beda dengan guru mapel, guru SMP, kalau saya di kelas itu masuk ada sama mama anak itu nggak suka matematika Mbak, saya nggak pernah yang namanya harus bisa enggak. Contohnya dulu saya juga punya murid, kebetulan dia suka matematika. Itu dia pada saat sebelum masuk kelas itu kan ada senam dan ada tari. Itu dia kayak patung itu ya Mbak, nggak suka. Nah, itu kebanyakan, jadi kebanyakan murid itu tidak ada yang otak kanan kirinya seimbang. Jarang mungkin yang seimbang. Kadang di akademiknya dia menonjol, dari non akademiknya itu tadi menonjolnya. Jadi kita selaku guru itu harus setiap hari contoh anak ini biasanya ceria, kita harus tahu kenapa, ada apa dia kok nggak ceria hari ini. Jadi seperti itu, memperhatikan satu-satu. Jadi meskipun nggak suka matematika, ayo kamu harus bisa. Saya nggak, bukan saya seperti itu. Saya banyak Mbak dulu pengalaman yang di kelas 2, kebetulan anaknya sekarang kebetulan di sini juga banyak gamelan dan juga jiwa seni. Anaknya itu masuk tak suruh pelajaran yang alasan sakit perut lah, inilah apa, sampai ini apa sih kelebihannya. Nah, kebetulan waktu itu kita punya gamelan baru. Nah, kita taruh sudah Mbak, yang namanya kita dikasih dinas pendidikan bantuan gamelan kan harus digunakan ya. Jadi istirahat kita harus mempergunakan alat itu, pukul-pukul, tabuk-tabuk. Oh anak ini kok di situ kelihatan. Pada saat coba, kebetulan saya juga orang seni ya, pada saat itu ada kendang, coba kamu ngendang langsung Mbak, padahal ini hanya melatih dari mulut, tapi diajak matematika, pelajaran alasan sakit perut itu sudah nggak bisa tapi alhamdulillah dengan adanya seperti itu anaknya sekarang berhasil. Dan kita tidak boleh menekan untuk anak. Mungkin itu dari saya. Makasih Bu Lia.
Oke guys, nama saya Elvira Putri Amalia dan saya Naila Zulfia. Saya akan menyimpulkan dari wawancara tersebut. Kesimpulannya, sistem pendidikan di Indonesia ini masih belum rata namun masih tetap diterapkan. Dampak yang paling signifikan yang dirasakan oleh pendidik adalah perbedaan perilaku antara murid dahulu dan murid sekarang sangatlah berbeda. Hal ini membuat pengajar harus lebih memperhatikan satu persatu tiap peserta didiknya. Dengan demikian, proses belajar mengajar akan lebih efisien. Dengan mengetahui tiap kemampuan dan keahlian tiap peserta didik, pengajar lebih mudah untuk membimbing peserta didiknya untuk melangkah maju. Dan alasan mengapa peserta didik sekarang memiliki presentasi belajar yang menurun karena adanya dampak dari kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang sangat amat membantu dalam proses belajar mengajar, namun juga bisa menghambat proses peserta didik. Peserta didik lebih memilih bermain dengan teknologi daripada menggunakan teknologi dalam proses belajar mereka. Hal ini mengajar bagi kita semua bahwa pendidikan di Indonesia bisa maju dengan kerjasama antar kesadaran peserta didik, lingkungan keluarga, pengajar, serta sistem pendidikan itu sendiri. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf dari kelompok 1 dan terima kasih. Terima kasih. Tiga dua satu besok ya. 3, 2, 1. Kenapa saya ini? Siapa ketua? Itu buat semua. Besok kuliah diuntak ya. Guys, kita akan HRR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bersama kami, saya Sinta Indah Fitriani dan rekan saya Putri Zanati Salsabila. Ngomong-ngomong tentang pendidikan, sekolah merupakan tempat kedua bagi kita. Lalu, apakah proses belajarnya sudah ideal? Benar sekali Mbak Sinta. Hari ini kita tidak akan berbicara kepada guru ataupun kepala sekolah. Namun dengan peran utamanya, yakni siswa dan siswi dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyuwangi. Kita akan mengupas tuntas tantangan dan permasalahan terbesar mereka di dunia pendidikan. Nah, kita sudah kedatangan 2 siswa dari MAN 1 Banyuwangi. Yang pertama dengan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Dan perkenalkan, nama saya Fika Kulafatulaila. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke diskusi kritis kita. Oke, pertama-tama, biar kita lebih akrab aja ya, kita panggil nama panggilan. Ini dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Fika. Oke, satunya? Aziza. Mbak Aziza dan Mbak Fika. Kalau boleh tahu, kalian kelas berapa? Kita kelas 12. Kelas 12, oke. Biar lebih akrab, kalian kan sudah kenalan nih nama panggilannya. Kalau saya bisa dipanggil Salsa. Saya Sinta. Jadi, panggilnya nama aja ya. Kan sama-sama gitu. Oke. Kelas 12. Berarti sudah cukup berpengalaman ya di Madrasah Aliyah ini. Sudah kelas akhir. Boleh dong bagi-bagi pengalamannya ketika sekolah. Saya mau tanya nih ya. Kalian di sini kan sudah belajar di sini selama 3 tahun nih. Lalu dalam 3 tahun ini, menurut kalian itu apakah kalian merasa tertantang atau justru terbebani dengan kurikulum saat ini? Menurut saya, pengalaman sekolah di sini itu cukup dinamis. Banyak hal baru dan seru yang dapat saya dapatkan di sini. Bukan cuma soal dari sisi akademisnya, tapi juga dalam bersosialisasi, berorganisasi, dan pengalaman-pengalaman lainnya. Untuk kurikulumnya sendiri itu bukan lebih terbebani, tapi menantang. Soalnya kurikulum Merdeka ini tuh membuat siswa itu lebih mandiri lagi, mendorong untuk berpikir kritis, lebih ke proses diskusi dan langsung
tugas gitu, praktek lah intinya. Terus habis itu ada tugas yang mungkin memberatkan dan melelahkan, tapi dari tugas-tugas yang diberikan oleh guru itu juga yang membuat kita itu bisa mengatur waktu lebih baik lagi, disiplin dan dapat bertanggung jawab. Untuk kesimpulan keseluruhannya itu kurikulum ini itu membuat kita berkembang, tapi tetap harus butuh penyesuaian dengan proses pembelajaran saat ini. Berarti tidak terbebani ya, justru ini menantang kalian untuk bagaimana caranya berkembang, Iya, lebih benar berkembang, banget. menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Yap. Oke, untuk Mbak Vika nih, menurut Mbak Vika, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh Mbak Vika dalam proses belajar? Mbak Vika, ini pertanyaannya yang umum aja ya buat Mbak Vika dan teman-teman. Biasanya tuh apa sih tantangan terbesarnya pas belajar dengan menggunakan teknologi masa kini seperti smartphone, laptop, ataupun internet? Nah, menurut pengalaman saya, tantangan terbesar dalam menggunakan teknologi untuk belajar itu untuk membuat kita fokus dalam belajar. Di satu sisi lainnya, smartphone, internet sangat membantu kita untuk mencari informasi, mencari jawaban-jawaban yang kita tidak bisa selesaikan. Di sisi lain juga gampang membuat kita untuk terdistraksi. Nah, misalnya oleh media sosial dan hiburan-hiburan lainnya seperti IG, TikTok, dan lain-lainnya. Ya, jadi intinya tuh kayak apa ya Kak, menjaga fokusnya tadi itu untuk menambahkan. Berarti tantangannya kalian itu kurang fokus ya kalau pakai teknologi, tapi juga di lain sisi sangat membantu. Oke, pertanyaan terakhir nih dari kami, selain materi yang kalian harapkan dari sekolah di sini itu apa? Selain materi yang kalian harapkan? Dari guru mungkin. Ya, agar selalu efektif ke depannya. Selain penyampaian materi itu, kita berharap guru-guru itu lebih terbuka dalam mengajar, juga nyari cara supaya muridnya ini nggak ngerasa bosan dan tetap nyaman dengan pembelajaran itu. Kayak kalau proses mengajar guru itu udah membuat kita nyaman, pastinya kan kita lebih mudah paham terus sama materi yang dijelaskan itu. Udah itu aja. Itu ya. Kalau dari Mbak Vika? Nah, untuk harapan saya itu guru-guru itu lebih mengerti pada siswa kayak kita-kita ini. Jangan memberikan tugas banyak-banyak. Takutnya di rumah itu waktunya nggak kebagi. Dalam membagi waktu. Iya. Mau menambahkan lagi? Iya, jadi kan yang tadi seperti yang Vika omongkan kan tugas tadi itu emang beberapa kayak dalam satu hari itu kita ada sekitar mungkin 5-6 mapel. Jadi kalau mungkin guru-guru itu taunya sama yang diajarkan aja, kayak misalnya itu guru bahasa Arab, taunya itu ngasih tugas ya itu bahasa Arab itu kan. Terus tapi guru-guru itu nggak tahu kalau di pelajaran lain-lain itu juga kita diberikan tugas. Jadi ketumpuk-tumpuk tugas-tugas lainnya. Jadi kan kita sendirian, sedangkan guru-guru itu terfokus pada satu mapel-mapel tersebut. Udah. Luar biasa sekali ya teman-teman. Kita sudah mendengar nih pandangan dari dua siswa ini dan keluh kesah mereka mengenai tentang proses belajar mereka selama di sekolah menengah atas. Nah, dari paparan pengalaman mereka, kita ada beberapa poin yang dapat kita ambil. Yang pertama itu, kalau kurikulum yang mereka hadapi itu bukan termasuk beban mereka, namun menjadi tantangan mereka untuk memacu diri agar lebih berkembang. Yang kedua yakni tentang tantangan teknologi. Mereka setuju mereka membutuhkan teknologi zaman kini, namun perlu bimbingan untuk melatih fokus agar mereka dapat memanajemen waktu menggunakan teknologi tersebut sebagai pembelajaran. Dan harapan-harapan mereka yang tentunya untuk menambah harapan-harapan mereka yang tentunya untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan efektif. Dan ini dari kami, terima kasih banyak ya teman-teman mau kami wawancarai. Terima kasih juga atas kejujuran dan keberanian kalian untuk mengungkapkan keluh kesah selama sekolah di MAN 1 Banyuwangi ini. Harapan kami sih semoga keluh kesah kalian, pendapat-pendapat kalian itu bisa didengar dan bisa jadi evaluasi untuk tenaga pendidik selanjutnya. Nah, bagaimana nih tanggapan penonton tentang pengalaman-pengalaman dua narasumber kita?
Kalau kalian punya pengalaman-pengalaman lainnya, boleh nih ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa akan memberikan tanggapan atas jawaban dari siswi-siswi MAN 1 Banyuwangi. Baik, untuk pertanyaan pertama mengenai adaptasi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka bertujuan untuk mengubah siswi menjadi pemikir yang kritis dan mandiri. Namun, tanpa manajemen waktu yang baik, maka akan terjadi penumpukan tugas. Untuk mengantisipasi hal tersebut, siswi perlu memiliki manajemen waktu yang baik. Untuk soal nomor 2 adalah gadget dalam pembelajaran. Gadget adalah sesuatu yang memiliki dua kegunaan, baik itu positif atau negatif, tergantung bagaimana siswa tersebut dalam menggunakannya. Untuk pertanyaan nomor 3 adalah harapan dari siswi ke guru agar pembelajaran lebih efektif. Jadi harapan dari siswi-siswi MAN 1 Banyuwangi ini wajar dan realistis. Intinya siswi ingin proses belajar lebih nyaman, mudah dipahami, dan jelas, bukan hanya menyelesaikan sebuah materi. Terima kasih, cukup sekian tanggapan dari saya. Yeah. That's the way every day goes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mengerjakan tugas observasi mewawancarai narasumber dari mata kuliah pengantar ilmu pendidikan pengampu, yaitu Mam Ristika. Perkenalkan, saya Sayu Maulidia As'ad. Saya Oksininta Lucrecia Faulina Nenggolan. Saya Aulia Salsabila. Saya Arina Rosyada. Saya Ninda Yumaulida. Saya Sefina Aizahra. Dan saya Putri Naila Dia Uzuhra. Baik, langsung saja kita pindah ke sesi wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Arina Rosyada. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Yang mana di sini saya akan mewawancarai narasumber saya terkait dengan pendidikan. Baik Bapak, sebelumnya boleh memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Bisa, saya nama Haji Muhammad As'ad dari Wongsorjo. Baik, apakah saat ini Bapak memiliki putra atau putri yang sedang melanjutkan pendidikan? Betul sekali, saya punya anak seorang putri yang berpendidikan di Untak Banyuwangi, yang saat ini melanjutkan pendidikan di fakultas. Menurut Bapak, seberapa penting pendidikan tinggi bagi masa depan anak? Ini yang perlu saya pahamin, sangat tinggi sekali untuk anak mempunyai pendidikan yang sangat tinggi, karena nantinya ke depannya anak tersebut mempunyai jiwa yang kalau sudah mempunyai pendidikan tinggi, dia mempunyai karakter dan untuk masa depan yang cerah, seperti itu kalau menurut pandangan saya. Lalu, kira-kira harapan apa yang Bapak miliki untuk anak Bapak yang sedang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tersebut? Kalau pandangan saya, menurut saya anak tersebut yang harus mempunyai jiwa tinggi nanti ke depannya dan masa depannya, apabila dia belajar yang begitu baik, contohnya nanti setelah selesai kuliah atau berpendidikan, dia akan dibutuhkan oleh masyarakat. Namun kalau dia tidak mempelajari dengan sepenuh hati, dia nantinya ke depannya setelah selesai pendidikan, dia akan sia-sia sendiri.
Baik Bapak, lantas bagaimana pandangan Bapak terhadap kondisi pendidikan di Indonesia yang masih memiliki kekurangan namun tetap mendorong anak Bapak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi? Kayaknya menurut saya untuk jenjang pendidikan yang sekarang pemerintah sudah memberikan support kepada masyarakat dan tinggal masyarakatnya sendiri, dan sekarang banyak dari masyarakat notabene-nya banyak yang miskin. Jadi ini perlu pemerintah untuk membenahi dalam jenjang pendidikan terkait untuk anak tersebut. Jadi pandangan saya, mari niatkan berpendidikan karena masa depanmu ada di pendidikan tersebut. Mungkin itu pendapat saya. Menurut Bapak, apa yang perlu diperbaiki dari sistem pendidikan agar lebih ramah bagi anak dan orang tua sendiri? Begini ya, menurut saya untuk perbaikan pendidikan pada siswa atau anak dengan orang tua itu saling mendukung. Satu, kedua, untuk guru di universitasnya sendiri harus saling komunikasi antara orang tua, jadi dengan pembimbing, jadi kita bisa tahu. Dan lagian banyak di situ terkait di Indonesia itu banyak pungutan-pungutan liar, contohnya seperti SPP. Ini yang perlu diperbaiki. Tetapi pemerintah sendiri sudah mengadakan bansos atau apa yang dinamakan itu yang menurut sampean itu sudah ada. Tetapi kenapa ada muncul yang bentuk-bentuk seperti SPP ini lari kemana pemerintah? Ini yang perlu diperbaiki. Mungkin pemerintah harus betul-betul bisa keuangan tersebut bisa menyalur langsung kepada masyarakat maupun mahasiswa tersebut. Baik Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam waktu wawancara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan saya Oksininta Lucrecia Faulina Nenggolan. Baik, saya akan menyimpulkan hasil dari observasi kelompok kami. Pendidikan tinggi adalah investasi jangka panjang yang tidak hanya bertujuan mencetak tenaga kerja, tetapi membentuk manusia seutuhnya yang memiliki kedalaman berpikir kritis dan kematangan karakter. Meski sistem pendidikan kita masih berbenah, pendidikan tinggi tetapi merupakan instrumentasi terbaik untuk memberikan anak modal kompetensi dan koneksi. Intinya, setiap orang tua mendorong anak kuliah bukan karena menganggap sistem sudah sempurna, tetapi agar anak memiliki kapasitas untuk bertahan, bersaing, pada akhirnya berkontribusi dalam memperbaiki keadaan di masa depan dan mengubah hidup. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video observasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Untak Muda. Kami berdua di sini sebagai presenter dalam video ini. Kami dari kelompok 4 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 1. Di sini kami mengawali tugas akhir kami, video wawancara tentang permasalahan pendidikan dalam mata kuliah pengantar ilmu pendidikan
Mustika Widyasari, SPD MPD. Dalam video ini kami akan mewawancarai narasumber untuk bertukar cerita sekaligus memecahkan permasalahan pendidikan yang pernah kita lihat dan kita ketahui selama kita menjadi mahasiswa. Halo untuk muda, saya Naila Hasna Fahira bersama teman saya Karima Syarani. Oke, sekarang kita sudah bersama narasumber kita. Silakan perkenalkan diri dulu, Kak. Oke, perkenalkan saya Ditya Lazubi Ramadan, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, dan saya dari semester 5. Oke, kita bersama Kak Ditya, kita sharing-sharing nih ya Kak sebagai sesama mahasiswa. Mungkin kita punya beberapa pertanyaan. Mulai ke pertanyaan pertama, Kak Ditya. Jadi gimana menurut Kak Ditya itu kurikulum dan sistem pendidikan yang dijalani sebagai mahasiswa sekarang gitu? Terus apakah itu sudah cukup membantu kakak dan para mahasiswa lain untuk segi pemahaman materi, pengembangan keterampilan, serta mempersiapkan diri untuk ke dunia kerja? Oke, jadi kalau kita ngomongin kurikulum nih, mungkin yang saya tahu kurikulum ini memang dari tahun ke tahun selalu silih berganti ya. Iya betul Kak. Dinamis lah istilahnya. Jadi dari intinya semakin adanya perubahan itu menuju ke arah lintas budaya internasional, di mana memang untuk kita datang dari background yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, kita datang dari asal yang berbeda-beda, sifat yang berbeda dan segala macam. Dan mungkin untuk kurikulum di Kota Banyuwangi terkait hal tersebut, pendalaman materi segala macam, mungkin kita setiap mahasiswa punya cara berbeda untuk belajar ya. Iya betul Kak. Cara yang berbeda, ada yang melalui visual atau suka cara yang dengan melalui ceramah, ya ada pedagogi, ada apalagi satunya pedagogi dan segala macam. Mungkin kalau menurut saya sendiri untuk kurikulum di Untak ini masih untuk saya pribadi apa ya istilahnya masih kurang sesuai saya, karena di Untak ini apa ya ibarat sebenarnya bukan masalah Untak sih, lebih ke lingkungan kelas. Ya betul. Untuk kurikulumnya untuk pengembangan materi segala macam super good, dan untuk materi matkulnya kayak ada beberapa materi kuliah yang memang dipersiapkan untuk pekerjaan. Contohnya kayak yang di semester 5 sekarang itu ada teacher professional development. Jadi itu bagaimana kita sebagai as a candidate, ya as a teacher candidate, kita itu tahu bagaimana cara mengembangkan skill, pengalaman dan lain-lain. Lalu ada reflective teaching, itu juga kita setelah melakukan praktek mengajar, kita pasti disuruh untuk refleksi bagaimana ya melalui video, lalu melalui foto. Jadi kita bisa lihat bagaimana sih kalau kita ngajar dengan cara begini. Berarti praktek langsung ya Kak ya? Ya kira-kira audiens ini gimana, sesuai nggak sama yang kita bawakan metodenya, seru nggak kira-kira metode yang kita bawakan. Jadi kita sering refleksi. Lalu ada beberapa juga yang ke pekerjaan itu, misal kita kan di pendidikan ini terutama memang sering ya, namanya bakalan jadi kandidat guru atau seorang guru ya. Jadi memang materinya itu memang mempersiapkan kita untuk belajar untuk mengajar. Dan khususnya sebenarnya saya mungkin bagus untuk orang lain kayak jam dan jadwal kuliah di Untak ini, kita sebagai FKIP Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan itu dijadwalkan dari siang hingga malam, karena biasanya itu kalau dari saya pribadi mungkin tujuannya untuk supaya kita itu bisa mencari pekerjaan di pagi hari, misal sebagai guru honorer atau segala macam. Hanya saja mungkin untuk ini ya, mungkin untuk lowongan pekerjaan segala macamnya masih dikatakan belum, masih sangat sempit. Akhirnya walaupun sudah dibikin sedemikian rupa, tapi kita sebagai kandidat guru juga belum keseluruhan bisa mendapatkan pekerjaan yang selaras lah. Iya betul. Bahkan kita mau kerja di kafe atau segala macam untuk menambah uang saku itu malah susah karena kita dari siang sampai malam. Betul Kak. Tabrakan. Ya tabrakan. Selanjutnya mungkin selama
selama perkuliahan pembelajaran tidak sepenuhnya dibimbing oleh dosen dan mahasiswa dituntut belajar secara otodidak. Menurut kakak, apakah sistem seperti ini efektif? Apalagi kan setiap mahasiswa punya cara belajar dan pemahaman yang berbeda-beda. Sebenarnya efektif, sebenarnya ada tapinya. Sebenarnya efektif itu, tapi tergantung sama mahasiswa itu sendiri. Karena jujur buat saya pribadi masih ngerasa miris buat teman-teman atau ya bahkan kakak tingkat atau adik tingkat yang misalnya ketika melihat biasanya kan presentasi ya. Iya. Ya, kita di Sering sekali ya kak ya. mahasiswa dan mahasiswi emang diharuskan untuk mempresentasikan materinya kepada teman-teman yang lain. Jadi instead of gurunya yang mempresentasikan materi, tapi kita akan yang ditugaskan untuk mempresentasikan materi. Iya betul. Nah mungkin jika mahasiswa dan mahasiswi ini punya keinginan belajar yang tinggi, mampu mempresentasikan dengan materi dengan sangat baik, itu mungkin bisa efektif. Tapi yang saya tahu banyak atau mungkin 90% mahasiswa itu masih mengedepankan AI, di mana ketika presentasi itu masih membaca AI. Lalu ketika diberi ada teman yang bertanya, seharusnya bisa menjawab itu spontan. Itu enggak kayak misal mohon maaf bisa beri kita waktu sebentar untuk berdiskusi, padahal berdiskusi itu bukan berdiskusi tapi mencari di AI itu jawabannya. Ibarat kita sekarang kuliah itu ya cuman ibarat misal aku nih nanya ke temanku tapi jawabannya dari AI, kan aku bisa cari sendiri di AI. Iya betul. Daripada Harusnya kita mengetahui apa opini dia tentang materi tersebut seharusnya. Jadi makanya apa yang saya bilang itu bisa saja efektif tergantung sama mahasiswa dan mahasiswa itu sendiri. Karena jika masih belum sadar, ya belum realize dan aware terhadap responsibility-nya sebagai mahasiswa dan mahasiswi, ya mungkin kejadiannya bakalan seperti itu. Jadi di kelas yang merasa excited pun di awal tiba-tiba merasa motivasi belajarnya makin menurun. Betul. Karena merasa kok kayak gini aku lihat yang harusnya kita itu belajar presentasi. Sebenarnya penting loh presentasi itu, kayak buat kita itu sempro di semester 7 atau semester 8 kita ada sempro. Nah, betul. Itu perlu skill presentasi. Sedangkan sekarang itu skill presentasi itu mulai hilang. Banyak orang yang mengedepankan AI hanya membaca, atau bahkan biasanya di PPT itu enggak hanya berisi tentang poin-poin, tapi isinya itu semua tulisan di sana yang dibaca. Terus kita sebagai audiens kan bisa baca sendiri kalau ada di jadi seperti itu, mungkin bisa saja efektif. Berarti tergantung ke diri masing-masing lagi ya kak sebenarnya. Oke, sekian teman-teman sharing kita bersama Kak Ditya. Terima kasih Kak Ditya sudah meluangkan waktunya. Di sini saya akan menyampaikan pemecahan masalah pertanyaan pertama yang kita bahas tadi dengan narasumber. Jadi menurut saya sistem pembelajaran, sistem pendidikan yang saat ini kita jalani itu baik dan buruknya tergantung persepsi kita masing-masing. Tapi menurut saya sebagai mahasiswa kita harus menyiapkan kemandirian kita, seperti kita harus belajar sendiri, kita harus menyiapkan mental untuk perkembangan kita, untuk kualitas kita juga di sistem yang seperti ini. Saya akan melakukan pemecahan masalah dari pertanyaan kedua yang ditanyakan kepada narasumber tadi, yaitu belajar semi otodidak itu apakah efektif atau tidak. Menurut saya semi otodidak itu mempunyai dua, yaitu kekurangan dan juga kelebihan. Nah, kelebihan dari sistem ini adalah melatih kita untuk berani bertanggung jawab dan mencari sumber sendiri. Lalu kekurangannya itu tidak semua mahasiswa punya gaya belajar yang sama. Dari pembahasan yang kami lakukan bersama narasumber ini tadi, dapat disimpulkan bahwa masalah pendidikan itu masih sering ditemukan terutama di perguruan tinggi. Nah, menurut saya masalah yang muncul tidak hanya berkaitan dengan fasilitas kampus, tetapi juga sistem pembelajaran, beban akademik, serta kesiapan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang
kami hormati Mbak Rizika selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya, Novita Ika Fitriani, dan rekan saya Baby Ayu Lestari, saya Agni Pratista Brigianti, saya Ari Cempaka Arti Amanda, saya Laila Tukiftia, saya Kamelia Nuba Imtiaz, saya Rizwana Isabriana Aulia. Kali ini kita sedang melakukan sesi wawancara dengan Ibu Wati selaku guru dari SMA Negeri Serono. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin memperkenalkan diri, nama saya Novita Ika Fitriani dan teman saya Baby Ayu Lestari. Kami dari mahasiswa UNTAP program studi bahasa Inggris. Nah, kalau boleh tahu Ibu namanya siapa? Saya nama lengkapnya Hari Setiawati. Dari guru SMA mana kalau boleh tahu? Dari guru SMA Negeri Serono, bidang studi biologi. Kami meminta izin kepada Ibu untuk membuat video wawancara tentang masalah pendidikan. Ya, boleh. Apa yang bisa saya bantu, Mbak Vita? Pertama, Ibu, menurut Ibu, permasalahan pendidikan yang paling sering ditemui di sekolah, khususnya di SMA saat ini, itu apa, Ibu? Masalah yang paling banyak ditemui di sekolah kami SMA Negeri Serono itu banyak, Mbak, sebenarnya masalah ya. Kalau untuk saat ini, siswa yang sebenarnya Gen Z ya, Gen Z atau Gen Z ya, itu anak sekarang itu nggak mau tantangan. Jadi misalkan contoh ini, kalau misalkan ada PR gitu, itu mereka namanya PR itu kan mengerjakan di rumah ya, pekerjaan rumah. Tapi faktanya anak-anak itu kalau ada PR dikerjakan di sekolah. Nah, ini tantangan bagi Bapak Ibu guru. Kalau misalkan nggak diberi PR, mereka itu nanti juga nggak akan belajar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu anak-anak itu kebanyakan AI. Ya, ada AI, apalagi ada AI itu ya. Kalau misalkan ujian ulangan, mereka itu jawabannya banyak sekali yang mengambil dari AI. Jadi mereka nggak mau berpikir sendiri. Jadi copy paste dari AI itu. Jadi AI itu ya sebenarnya ada dampak negatif, ada dampak positifnya, ya. Tapi kalau dalam dunia pendidikan, AI itu contohnya pada saat ujian itu sangat besar sekali. Jadi membuat anak-anak malas berpikir. Nah, sehingga Bapak Ibu guru di kelas itu kalau mengajar ya kesulitan. Misalkan ditanya tatap muka, ditanya itu nggak bisa. Tapi ketika ujian jawaban mereka itu benar, ya. Tapi jawaban yang asli dan jawaban yang nyontek itu kelihatan. Jadi tantangannya itu. Jadi guru itu harus lebih selektif, kemudian bervariatif dalam mengajar sehingga anak-anak itu nggak mudah bosan. Ya. Jadi tantangannya itu. Anak sekarang sulit diajak untuk berpikir kritis. Jadi mereka itu maunya instan, mengambil dari search dari Google, kemudian sekarang apalagi ada video itu ya, ada apa sih? Gemini, itu AI gitu sudah. Jadi faktanya seperti itu. Tantangannya dengan adanya iptek itu seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu menurut Ibu, apa kendala terbesar yang dihadapi guru pada pembelajaran siswa di kelas? Kendala besar yang dihadapi siswa di dalam kelas itu ya kendalanya apa ya? Kalau misalkan ini dilihat dari kendala dari apanya dulu? Bapak Ibu gurunya apa siswa? Dari guru, ya. Dari guru. Ya itu tadi sudah saya sampaikan bahwa anak sekarang itu butuh keterampilan ya, kemudian skill itu terutama. Nah, jadi anak sekarang ini karena malas nggak berpikir kritis, nggak mengembangkan skill, sehingga tantangan bagi Bapak Ibu guru itu ya mau nggak mau harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi Bapak Ibu guru dengan adanya anak-anak seperti itu yang nggak boleh gaptek, harus mengikuti kayak AI itu, Bapak Ibu tahu, sehingga tidak mudah dibohongi oleh siswa yang malas. Jadi guru harus semakin meningkatkan keprofesionalitasnya itu, kompetensinya di bidang mengajar dan mengajar.
Lalu Ibu, menurut Ibu bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Solusinya yaitu tadi, ya Bapak Ibu guru itu harus punya kompetensi, jadi harus mengikuti perkembangan zaman yang saat ini, terutama generasi Gen Z itu ya, yang sulit diajak nggak gelem soro gitu, cari orang Jawa itu nggak gelem soro. Jadi solusinya ya Bapak Ibu guru itu harus mengikuti perkembangan zaman, nggak boleh gaptek, karena kalau gaptek nanti muridnya ini kan lebih pinter ya, lebih pinter, nanti gurunya malah dibohongi dengan jawaban-jawaban yang mereka ambil dari Lalu yang terakhir, apa pesan dan kesan untuk siswa, orang tua, dan pemerintah demi kemajuan pendidikan? Kesan. Ya. Boleh nggak pesannya dulu? Boleh. Pesan untuk masyarakat terutama wali murid, yaitu wali murid itu harus selalu mengawasi putra putrinya. Jadi nggak boleh membiarkan putra putrinya hidup bebas, kemudian harus membiasakan diri, anak-anaknya itu harus diadakan pembiasaan diri, contohnya misalnya mulai dari bangun pagi ya, jadi itu nggak boleh disepelekan, karena kesuksesan seorang anak itu diawali dari bangun pagi. Contoh ini, kalau terlambat bangun pagi itu bisa terlambat sekolah. Ini tentunya kalau terlambat sekolah itu kan akan menghambat pelajaran ya. Ya itu untuk orang tua. Kemudian untuk siswa ini ya tentunya pesan Bapak Ibu guru untuk siswa itu nggak boleh terlalu berfokus pada handphone gitu ya. Handphone itu harus menggunakan handphone itu harus bijak seperlunya. Jadi misalkan kayak ujian itu ya berusahalah untuk menjawab semua soal itu dengan hasil pikiran sendiri, tidak dari mengcopy jawaban yang ada di internet. Karena apa? Karena kalau sudah terbiasa seperti itu menyebabkan siswa akan malas belajar dan tidak termotivasi. Nah, kalau untuk pemerintah, ya seyogyanya pemerintah itu misalkan kurikulumnya itu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, kalau misalkan waktunya ujian itu kalau bisa itu akses yang berhubungan dengan jawaban itu kalau memang bisa dinonaktifkan lebih baik dinonaktifkan, supaya apa? Supaya ketika ujian kalau misalkan mau masuk SNPT ya di perguruan tinggi itu lebih baik akses yang yang enggak itu kalau memang bisa dinonaktifkan dulu untuk menghindari kecurangan dalam jawaban pada saat ujian itu. Terus meningkatkan kompetensi, harus sering ada pelatihan untuk Bapak Ibu guru ya, supaya bisa menjawab dan bisa menyelesaikan masalah yang saat ini sedang marak di lingkungan pendidikan kayak gitu. Jadi perlu adanya diklat kayak Bapak Ibu guru seperti itu. Saya rasa itu yang penting. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Kita tutup sesi wawancara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari wawancara tentang permasalahan pendidikan SMA. Kita tahu bahwa siswa perlu bijak menggunakan teknologi. Untuk mengatasinya bisa diberikan diklat. Diklat ini akan membantu siswa menggunakan teknologi dengan benar dan menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Baik, saya akan lanjutkan kesimpulan dari Kamen, yaitu bahwa kemajuan teknologi pada saat ini membuat sebagian peserta didik menjadi malas berpikir, terutama berpikir secara kritis. Banyak siswa yang bergantung pada AI untuk menjawab ujian, ulangan, atau tugas-tugas yang tidak secara mandiri. Meskipun teknologi memiliki dampak positif dan negatif, hal ini menjadi kesulitan guru untuk menghadapi siswa yang ingin serba instan dan tidak mau berpikir secara mendalam. Akibatnya, kemampuan siswa menjadi menurun. Padahal di zaman sekarang, siswa sangat membutuhkan keterampilan dan kemampuan berpikir. Oleh karena itu, guru harus mengikuti perkembangan teknologi agar dapat membimbing siswa dengan baik dan tidak mudah dibohongi oleh siswa yang malas untuk belajar. Sekian video wawancara dari kelompok 5. Bila ada salah kata atau perbuatan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sing the song